Oke, ini penjelasan lebih detail tentang TOEFL ya. Why do you need TOEFL? Kenapa Anda membutuhkan TOEFL? Nah, kalau kita lihat dari diagramnya, dari tujuan TOEFL ini atau TOEFL purposes, yang paling besar, porsi paling besar yang membutuhkan TOEFL itu adalah akademisi ya. Mereka yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi, baik itu level undergraduate ya, yang S1, oke. Terus postgraduate S2 maupun itu S3, doctorate program atau master. Oke, jadi S1, S2, S3 bahkan juga postdoktoral itu juga membutuhkan TOEFL. Jadi intinya jika Anda sedang menonton video ini sedang kuliah apakah S1, S2, S3 atau ingin mengambil postdoktoral, maka cepat atau lambat, mau nggak mau Anda harus punya TOEFL. Oke, atau memiliki skor TOEFL yang sesuai dengan disyaratkan di kampus Anda masing-masing ya. Oke, itu yang pertama. Jadi porsi terbesar untuk akademisi. Yang kedua adalah job. Nah, di Indonesia itu sekarang sudah tren ya, terutama sejak 3 tahun yang lalu. Video ini dibuat tahun 2016, berarti 2015, 14, 13. Mulai dari 2013 awal bahkan 2012 akhir itu sudah banyak penyedia kerja atau bursa lowongan kerja itu kalau kita baca mensyaratkan TOEFL sebagai syarat masuk bekerja di tempat mereka ya, apakah di swasta atau negeri. Dan sudah banyak sekali ya, bahkan beberapa itu mengejutkan karena misalnya seperti kayak TNI dan Polri sekarang sudah mensyaratkan TOEFL jika Anda ingin menjadi bagian dari aparatur di Polri atau TNI. Oke. Yang ketiga others, ini porsi terkecil, artinya ada juga sih orang-orang yang sekedar iseng pengen tahu, misalnya nggak iseng ya, maksudnya mungkin ingin menguji seberapa bahasa Inggris mereka itu seberapa baik ya, bisa dites dengan TOEFL. Tapi jangan lupa TOEFL ini mostly academic, so bahasa Inggris yang diuji adalah tentunya adalah academic English, bukan English yang model yang lain. Oke. Bukan spoken English, bukan jenis English yang lain. Karena for your information, nanti di slide yang lain ada kayaknya saya jelaskan, nanti aja ya saya jelaskan. Oke. Those who need TOEFL, siapa saja yang membutuhkan TOEFL? Of course, dari tujuannya tadi kita bisa melihat yang membutuhkan TOEFL itu yang paling besar dari diagram biru yang bisa kita lihat adalah students ya, atau siswa, pelajar, mahasiswa ya, itu semuanya membutuhkan TOEFL. Yang kedua tentunya job seeker, oke, mereka yang sedang mencari kerja atau sedang ingin pindah kerja ya ke tempat kerja lebih bagus ya, dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah of course English learners. Jadi jika Anda ingin mengetahui seberapa jauh kemampuan bahasa Inggris Anda terutama secara bahasa Inggris akademis, maka saya sarankan untuk tes TOEFL. Jadi tidak bisa asal klaim saja, wah skor TOEFL saya sudah 600 gitu ya, atau saya sudah expert di bahasa Inggris. No. Oke, until you have TOEFL score. Jadi statement Anda tidak valid sampai Anda punya TOEFL score.